Sistem pemurnian monster, bab 6 sampai dengan 10. Bab 6 Kera ilahi berkekuatan raksasa memamerkan kekuatannya. Kera ilahi dengan kekuatan raksasa. Setelah teriakan melengking Siafukun, langit di luar rumah besar penguasa kota tampak disayat kilat. Segera setelah itu, sesosok hitam besar, setinggi 3 hingga 4 meter, turun dari langit, menimbulkan kepulan debu saat mendarat. Apa-apaan ini? Baik kelompok Mubai maupun kelompok Xia Guangyun sama-sama terkejut. Mereka telah melihat banyak binatang Yao selama hidup mereka. Tetapi mereka belum pernah melihat binatang Yao seperti kera ilahi kekuatan raksasa. Kera ilahi berkekuatan raksasa di hadapan mereka kini sedikit mengulurkan kedua lengannya yang bercakar. Meskipun begitu, rentang lengannya sekitar 3 meter. Di mata kera ilahi kekuatan raksasa, cahaya samar terus berkedip. Dan bahkan di kedua bahunya, terdapat jubah berwarna emas gelap yang menyeramkan. Apa ini? Mubai tak kuasa menahan napas. Seekor binatang Yao. Pada saat itu, Mubai benar-benar ingin bertanya, pernahkah kau melihat binatang Yao turun dari langit? Ya, dia pernah. Aura dari binatang Yao ini seharusnya berada di puncak. Tingkat keempat, binatang Yao. Ling Fei, yang sebelumnya terlibat konflik dengan Xia Guangyun, juga mundur ke sisi Mubai pada saat ini. Sebuah puncak tingkat keempat kekuatan Yao Bis setara dengan seorang seniman bela diri di alam puncak elit. Kekuatan seperti itu berada di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Apakah ini binatang penjaga keluarga Xia? Ketiga ahli dari Gunung Awan Putih itu benar-benar bingung. Xia Guangyun dan yang lainnya juga sama bingungnya. Kuner, ini. Xia Guangyun baru saja mendengar Siafukun berteriak, kera ilahi kekuatan raksasa, sebelum melihat binatang Yao ini turun dari langit. Hal ini membuatnya mengaitkan Yao Bis dengan Siafukun. Ini adalah hewan panggilanku. Siafukun menatap kera ilahi berkekuatan raksasa di depannya. Matanya terus-menerus menunjukkan kasih sayang. Pertama, melalui kemunculan kera ilahi kekuatan raksasa, dia tahu bahwa sistem pemurnian iblis bukanlah sistem yang menipu. Kedua, penampilan kera ilahi kekuatan raksasa ini sungguh mengesankan. Binatang buas yang dipanggil. Mendengar perkataan Siafukun, Xia Guangyun terdiam. Yao Bis biasa disebut Yao Bis. Hanya Yao Bis yang dijinakkan oleh seorang summoner yang disebut sebagai Suman Bis. Di Kekaisaran Yaslan, atau lebih tepatnya, di seluruh benua 9 neter, seniman bela diri memang merupakan profesi yang paling umum dan tersebar luas. Namun, bukan berarti hanya ada seniman bela diri di benua 9 neter. Selain seniman bela diri, ada juga alkemis dan pemanggil sebagai profesi di benua 9 neter ini. Berbeda dengan alkemis, pemanggil tampak lebih misterius, dan status mereka lebih dihormati. Bahkan di seluruh Kekaisaran Yaslan, mungkin tidak lebih dari 10 pemanggil. Siafukun mengatakan bahwa kera ilahi berkekuatan raksasa ini adalah hewan panggilannya. Bukankah itu berarti putranya adalah seorang pemanggil? Penting untuk diketahui bahwa bahkan seorang summoner pemula pun adalah seseorang yang tidak akan berani diprovokasi oleh faksi manapun. Bahkan kekuatan besar seperti Gunung Awan Putih pun tidak akan berani memprovokasi seorang summoner. Ini karena setiap summoner memiliki jaringan koneksi yang menakutkan di belakang mereka. Meskipun Siafukun baru saja melangkah ke ambang batas seorang summoner, jika berita ini menyebar, akan ada banyak kekuatan yang ingin merebutnya. Sialan, mungkinkah anak ini seorang pemanggil? Melihat kera ilahi berkekuatan raksasa berdiri dengan patuh di hadapan Siafukun, kelopak mata Mubai tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedut. Bahkan gunung awan putih miliknya pun tak akan berani membunuh seorang pemanggil. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pemanggil tersebut sudah memiliki reputasi tertentu. Tuan Muda Mubai, haruskah kita? Ketiga ahli dari Gunung Awan Putih juga ketakutan setelah mengetahui bahwa Siafukun adalah seorang pemanggil. Ling Fei bahkan membuat gerakan menggorok leher ke arah Mubai. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika kita benar-benar membiarkannya tumbuh, itu akan menjadi bencana bagi Gunung Awan Putihku. Mubai dengan cepat memahami pro dan kontranya dan mengangguk kepada Ling Fei. Pada saat itulah Xia Guangyun menyadari aura ketiga individu dari Gunung Awan Putih mulai melonjak. Kuner, hati-hati,
Dia segera berteriak dan bersiap untuk menghalangi di depan Xia Fukun. Tetapi, yang tidak dia duga adalah ini. Sebuah tangan bertumpu pada lengannya. Xia Fukun menatapnya dengan senyum dingin. Ayah, ayah sudah cukup berbuat untuk Kuner. Sekarang, biarkan Kuner yang menanganinya. Setelah Xia Fukun selesai berbicara, dengan sebuah pikiran, cahaya redup di mata kera ilahi kekuatan raksasa melesat lurus keluar. Melihat ketiga ahli gunung awan putih yang gelisah itu, kera ilahi kekuatan raksasa membanting tanah, dan seluruh tanah hancur seperti jaring laba-laba. Tubuh kera ilahi kekuatan raksasa kemudian melesat ke arah ketiga ahli gunung awan putih tersebut. Monster Yao ini cukup aneh, jangan sampai terlibat dengannya. Kita hanya perlu membunuh anak dari keluarga Xia itu, dan monster Yao ini tidak akan menyerang kita lagi. Harus diakui bahwa para ahli dari Gunung Awan Putih memiliki pikiran yang sangat tajam dan dengan cepat memahami logikanya. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, kera ilahi kekuatan raksasa telah muncul di hadapan mereka. Melihat kera ilahi berkekuatan raksasa yang tiba-tiba muncul, Lin Fei menarik napas dalam-dalam. Tepat saat dia hendak menghindar, tinju kera ilahi berkekuatan raksasa itu menghantam dengan keras. Bang! Perbedaan antara alam puncak elit dan alam tahap menengah elit sangat jelas terlihat. Lin Fei bahkan tidak berteriak, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang akibat pukulan itu. Selain itu, dadanya langsung ambruk. Seorang ahli handal dari alam elit ternyata langsung tewas dengan satu pukulan. Senior, Lin Fei, melihat Lin Fei langsung terbunuh, Mu Bai berteriak. Namun, ketika bertemu dengan tatapan menyeramkan kera ilahi berkekuatan raksasa, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kengerian dari kera ilahi berkekuatan raksasa telah melampaui imajinasinya. Bahkan puncak biasa sekalipun tingkat keempat Yao Bis tidak bisa begitu saja langsung membunuh seorang elit tingkat menengah. Seniman bela diri dengan satu pukulan. Lindungi aku, Mu Bai berteriak. Dan seketika sosoknya mundur dengan cepat, bersiap untuk melarikan diri. Melihat Lin Fei yang melarikan diri, bibir Xia Fukun melengkung membentuk senyum mengejek. Jika mereka membunuh Mu Bai, mereka akan menghadapi pengejaran dari Gunung Awan Putih. Seandainya mereka tidak membunuh Mu Bai, mengingat situasi saat ini, mereka tetap akan menghadapi kejaran dari Gunung Awan Putih. Daripada begitu, akan lebih baik jika dia tetap di sini. Niat membunuh telah menyebar di dalam hatinya. Sebuah pikiran terlintas di benak Xia Fukun. Dan seketika itu juga, seluruh tubuh kera ilahi kekuatan raksasa melesat ke udara. Belahan gunung yang dahsyat. Sebuah nama jurus tiba-tiba muncul di benak Xia Fukun. Saat pikiran Xia Fukun terlintas, kedua lengan bercakar kera ilahi kekuatan raksasa itu terentang, seolah berubah menjadi kapak raksasa di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Segera setelah itu, ia menebas dengan ganas ke arah lokasi Mu Bai. Brengsek, dua ahli gunung awan putih yang tersisa melihat ini, dan dengan cepat terbang maju untuk menghalangi. Tetapi, bagaimana mereka bisa menghambat momentum Forceful Mountain Split? Hampir seketika, tubuh mereka hancur berkeping-keping dan jatuh ke samping. Merasakan niat membunuh yang menyelimutinya dari atas, Mu Bai berteriak ketakutan. Xia Fukun, jika kau membunuhku, seluruh keluarga Xiamu akan dikubur bersamaku. Xia Fukun mencibir. Jika aku tidak membunuhmu, apakah keluarga Xiaku akan selamat? Bunuh dia. Saat perintah diberikan, lengan bercakar kera ilahi kekuatan raksasa itu terayun ke bawah. Lengan bercakar seperti kapak itu dengan ganas menghantam kepala Mu Bai. Perbedaan antara alam puncak elit dan alam tahap menengah elit sangat jelas terlihat. Bab 7 Membunuh. Tahan cakarmu. Pada saat kritis ini, sesosok berambut putih tiba-tiba muncul. Melihat tetua yang muncul, Xia Fukun mengerutkan kening dan memberi instruksi kepada kera ilahi kekuatan raksasa. Guru besar Nigu, apa ini? Xia Fukun merasa bingung. Ketika keluarga Xia hampir dimusnahkan, kamar dagang Maple Merah Anda tidak keluar untuk melindungi keluarga Xia. Jadi, sekarang ketika Mu Bai hampir mati, Anda semua keluar. Apakah Anda, kamar dagang Maple Merah, bersekutu dengan Gunung Awan Putih? Tuan Muda Kun, orang tua ini ingin memohon untuk Tuan Muda Mu Bai. Mohon bermurah hati dan selamatkan nyawanya.
Nigu berkata sambil tersenyum getir. Sejujurnya, bahkan dia pun merasakan tekanan yang sangat besar menghadapi kera ilahi berkekuatan raksasa. Tapi tidak ada alternatif lain. Jika keluarga Xia dimusnahkan, cabang kamar dagang Maple Merah mereka di kota Xia tidak akan terpengaruh. Namun, jika Mu Bai meninggal di kota Xia, maka begitu Mu Yun mengetahui berita itu, Gunung Awan Putih akan melepaskan kekuatan penuhnya. Dan kemudian, seluruh kota Xia kemungkinan akan hancur. Dia, Nigu, tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. Melihat kamar dagang Maple Merah melangkah maju untuk memohonkan pertolongannya, Mu Bai, yang tadinya gemetar ketakutan, tiba-tiba menegakkan punggungnya. Dia menatap Xia Fukun dengan ekspresi bercanda. Sejujurnya, Xia Fukun membenci perilaku Mu Bai. Dan, kapan dia pernah mengatakan akan membiarkan Mu Bai pergi? Tatapannya beralih ke Xia Guangyun. Xia Guangyun, sebagai penguasa kota Xia, tentu saja memiliki kemampuan tertentu. Melihat tatapan Xia Fukun, dia dengan tenang berkata, keluarga Xia dan Gunung Awan Putih sudah menjadi musuh. Mengenai bagaimana memutuskan, Kuner, kamu yang menentukan. Baiklah, Xia Fukun mengangguk. Kera ilahi berkekuatan raksasa, yang tadinya diam, tiba-tiba mengamuk. Tuan Muda Kun, Nigu tidak menyangka Xia Fukun bahkan tidak akan menghormatinya sedikit pun. Namun, dia bukan berasal dari Gunung Awan Putih. Jadi dia tidak bisa menghalangi serangan kera ilahi berkekuatan raksasa untuk Mu Bai. Hampir seketika setelah kera ilahi berkekuatan raksasa menyerang, Guru Besar Nigu langsung menghindar jauh. Di pihak Mu Bai, sebelum dia sempat menghilangkan senyum dari wajahnya, dia melihat kera ilahi berkekuatan raksasa mencakarnya. Anda, Mu Bai tak pernah membayangkan, bahkan dalam kematiannya, bahwa meskipun ada yang memohon untuknya, akhir hidupnya tetap akan begitu tragis. Apa aku pernah bilang akan membiarkanmu pergi? Xia Fukun mencibir, menyaksikan tubuh Mu Bai dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan kera ilahi berkekuatan raksasa. Guru Besar Nigu, yang berdiri di samping, menghela napas. Tuan Muda Kun, Anda sudah kehilangan akal sehat. Anda telah membunuh cucu pemimpin Sekte Gunung Awan Putih. Dia pasti akan datang dan membasahi seluruh kota Xia dengan darah. Xia Fukun mengangkat bahu. Jika aku tidak membunuhnya, apakah kota Xia akan baik-baik saja? Guru Besar Nigu tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa jika Mu Bai tidak mati, hanya keluarga Xia yang perlu binasa. Setelah menghela napas, Guru Besar Nigu berbalik dan pergi. Dia harus segera berkemas dan melarikan diri. Kota Xia sudah tidak aman lagi. Gunung Awan Putih, retak. Setiap murid langsung dari Gunung Awan Putih memiliki tablet roh eksklusif. Tablet roh mereka hanya akan hancur jika terjadi kecelakaan. Dan pada saat ini, Gunung Awan Putih murid yang menjaga tablet roh tiba-tiba menyadari bahwa tablet roh Mu Bai telah hancur berkeping-keping. Dek. Jantungnya berdebar kencang. Murid itu berlari ke kediaman Mu Yun. Wajahnya pucat pasi. Sekte. Pemimpin sekte. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Mendengar teriakan panik itu, alis Mu Yun sedikit mengerut. Lalu dengan kibasan jubah bersulamnya, pintu kamar didorong hingga terbuka. Sudah kukatakan ribuan kali, jangan ganggu aku kecuali itu masalah besar. Kenapa kau tidak mendengarkan? Tidak heran Mu Yun marah. Saat ini ia adalah seorang ahli alam kekuatan ilahi setengah langkah, hanya sedikit lebih lemah dari penasihat kekaisaran Yaslan. Ia mengasingkan diri untuk berlatih, bertujuan untuk menembus batasan itu. Selama ia mencapai alam kekuatan ilahi, maka di masa depan, bahkan jika ia bertemu dengan penasihat kekaisaran yang menunggangi naga hitam, ia tidak perlu takut. Sekte, pemimpin sekte, Mu Bai, Tuan Muda Mu Bai, tablet rohnya telah hancur. Apa? Mata Mu Yun yang sebelumnya menyipit tiba-tiba terbuka lebar. Tekanan mengerikan terpancar dari tubuhnya. Murid yang datang untuk menyampaikan berita itu langsung terhimpit sampai mati oleh tekanan yang sangat besar ini bahkan sebelum ia memiliki kekuatan untuk melawan. Ini mungkin murid yang paling tidak bersalah. Mengabaikan mayat murid yang tewas secara tragis itu, tubuh Mu Yun melayang ke atas. Dia pergi ke aula samping tempat tablet roh diabadikan untuk memeriksa, dan memang menemukan bahwa tablet roh Mu Bai telah hancur.
Di Kekaisaran Yaslan, ternyata ada seseorang yang berani membunuh seseorang dari Gunung Awan Putihku. Dan itu cucuku pula. Aura niat membunuh yang tak tertahankan terpancar dari tubuh Mu Yun. Di atas Gunung Awan Putih, langit berubah drastis. Awan gelap menyelimuti seluruh Gunung Awan Putih, memberikan kesan yang sangat menyeramkan. Gunung Awan Putih, di Kekaisaran Yaslan. Sesosok figur yang duduk di atas kulit harimau putih perlahan membuka matanya. Dia adalah penasihat Kekaisaran Yaslan, dan juga orang terkuat di Kekaisaran Yaslan. Dengan kekuatan alam kekuatan ilahi yang dimilikinya, dia secara alami dapat merasakan keributan di Gunung Awan Putih. Bayangan, penasihat Kekaisaran sedikit membuka mulutnya, dan sesosok hantu muncul di hadapannya. Yang mulia, penasihat Kekaisaran. Pergilah dan lihat apa yang telah terjadi di Gunung Awan Putih. Lalu kembalilah dengan cepat dan laporkan kepadaku. Dipahami, bayangan gelap itu perlahan menghilang dari tempatnya. Gerakannya sangat aneh. Dan tatapan penasihat Kekaisaran sekali lagi tertuju ke Gunung Awan Putih. Sudah diketahui umum bahwa dia adalah ahli nomor 1 di Kekaisaran Yaslan. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa Mu Yun adalah ahli nomor 2 di Kekaisaran Yaslan. Kini, pakar terkuat kedua di Kekaisaran Yaslan sedang gempar. Bukankah itu berarti, apakah Kekaisaran Yaslan akan berubah? Bibir penasihat Kekaisaran sedikit bergerak. Dia tidak mengerti apa yang membuat Mu Yun begitu marah. Dan sebagai dalang dari insiden ini, Xia Fukun saat ini berdiri di samping kera ilahi kekuatan raksasa bersama Xia Guangyun. Kuner, apakah kera ilahi ini benar-benar hewan panggilanmu? Xia Guangyun tidak pernah membayangkan bahwa putranya akan menjadi seorang pemanggil. Hehe, ya, memang benar. Dengan keberhasilan pemurnian, kera ilahi kekuatan raksasa, sistem pemurnian iblis memberikan kejutan yang cukup bagi Xia Fukun. Setelah ia berhasil memurnikan kera ilahi kekuatan raksasa, kekuatannya secara paksa ditingkatkan oleh sistem pemurnian iblis ke alam prajurit elit. Berdasarkan hal ini, setelah Xia Fukun berhasil memurnikan Puppet Shadow Asura, kekuatannya juga akan ditingkatkan oleh sistem pemurnian iblis ke alam pemberani. Tentu saja, ini saja masih jauh dari cukup, karena bahkan jika dia menyempurnakan Puppet Shadow Asura, kekuatannya hanya akan mencapai alam pemberani. Namun, bahkan Giant Strength Divine AP telah menghabiskan begitu banyak usaha Xia Fukun, apalagi Puppet Shadow Asura berikutnya. Balasan dari Gunung Awan Putih pasti akan segera datang. Apa yang harus dia lakukan? Xia Fukun mengerutkan kening. Pada saat itulah Xia Guangyun, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berbicara. Bab 8 musuh tangguh telah tiba. Nenek moyang kita benar-benar memberkati kita. Tak disangka keluarga Xiaku bisa menghasilkan seorang pemanggil. Kau tahu, bahkan di seluruh kekaisaran, jumlah pemanggil tidak lebih dari segelintir. Dan semua pemanggil adalah target utama kultivasi kekaisaran. Jika guru besar Tahu Kuner adalah seorang pemanggil, dia pasti akan melindungi kita dengan segenap kekuatannya. Saat itu, bahkan jika Mu Yun, pemimpin sekte Gunung Awan Putih, datang sendiri, dengan perlindungan guru besar, keluarga Xiaku akan aman dan tenteram. Mendengar ucapan Xia Guangyun, Xia Fukun menyipitkan matanya, dan sebuah rencana kecil mulai terbentuk di benaknya. Namun, fokus utamanya bukanlah agar guru besar melindungi keluarga Xia mereka, melainkan, semua pemanggil adalah target utama kultivasi kekaisaran. Jadi, jika dia membutuhkan binatang Yao di masa depan, dia hanya perlu menyebutkannya kepada guru besar, dan semuanya akan terselesaikan. Setelah dia memurnikan binatang panggilan yang setara dengan alam kekuatan ilahi, dan kekuatannya sendiri mencapai alam kekuatan ilahi, apakah dia masih perlu takut pada Gunung Awan Putih? Ayah, sebelum itu, bukankah sebaiknya kita membawa kakak untuk diperiksa dulu? Sehari berlalu begitu cepat. Ibu kota Kekaisaran Yaslan. Bagaimana kabarnya? Pria yang duduk bersila di atas bulu harimau putih, yang awalnya menundukkan kepala, bergerak sedikit. Di depannya, sesosok bayangan perlahan terbentuk. Guru besar. Kerusuhan di Gunung Awan Putih terjadi karena cucu Mu Yun, Mu Bai, telah terbunuh. Oh, siapa yang melakukannya? Sang guru agung mengangkat kepalanya dengan penuh minat.
menatap bayangan di depannya. Dia adalah putra Xia Guangyun, penguasa kota Xia. Kota Xia. Mendengar dua kata itu, alis Grand Tutor sedikit mengerut. Awalnya dia mengira bahwa siapapun yang berani membunuh cucu Mu Yun pastilah orang yang sangat kuat, atau memiliki kekuatan di belakang mereka yang lebih besar daripada Gunung Awan Putih, sehingga mereka tidak perlu takut. Tetapi kota Xia, tampaknya di antara semua kota di seluruh Kekaisaran Yaslan, kota Xia bahkan tidak termasuk dalam peringkat apapun. Bagaimana mungkin kekuatan kelas 2 seperti itu berani menyinggung Gunung Awan Putih? Dan bahkan menciptakan situasi yang tidak dapat didamaikan seperti ini. Apakah kepala Xia Guangyun telah ditendang oleh seekor keledai? Guru besar, meskipun tindakan keluarga Xia agak impulsif, bawahan Anda percaya bahwa keluarga Xia tidak perlu takut. Dia melirik ke arah bayangan itu. Jangan bertele-tele, katakan saja dengan jelas, kata guru besar itu dengan sedikit tidak senang. Setelah mengunjungi Gunung Awan Putih, bawahan Anda juga bingung dengan tindakan keluarga Xia. Jadi bawahan Anda melakukan perjalanan ke kota Xia. Oh, berdasarkan kekuatan Shadow, perjalanan pulang pergi ke Gunung Awan Putih tidak akan memakan waktu sehari. Guru besar awalnya mengira dia mengalami beberapa masalah, tetapi dia tidak menyangka dia telah pergi ke kota Xia. Ada sesuatu yang aneh tentang keluarga Xia. Ya, si bayangan mengangguk. Baru setelah bawahanmu pergi ke kota Xia, aku mengerti mengapa keluarga Xia begitu tak kenal takut. Karena putra kedua Xia Guangyun, Xia Fukun, adalah seorang summoner. Mendesis, pemanggil. Tiga kata itu yang terdengar oleh guru besar membuatnya langsung berdiri dari bulu harimau putih. Di seluruh Kekaisaran Yaslan, jumlah pemanggil yang diketahui kurang dari segelintir orang. Dan secara diam-diam, jumlahnya mungkin serupa. Jadi di antara puluhan juta orang di Kekaisaran Yaslan, mungkin ada kurang dari 10 pemanggil. Dari sudut pandang tertentu, kelangkaan summoner sudah melampaui kelangkaan martial artis biasa di Valiant Realm. Di antara 10 pemanggil ini, keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Yaslan mereka menempati satu tempat, yang dipenuhi dengan harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Pemanggil lainnya berada di beberapa kekuatan misterius, atau mereka tidak patuh dan tidak mau bergabung dengan pasukan kekaisaran. Kini, seorang pemanggil telah muncul dari keluarga Xia. Shadow, persiapkan dirimu, bawa Suaner, kita akan pergi ke kota Xia. Meskipun membantu keluarga Xia berarti secara terang-terangan menjadikan Gunung Awan Putih sebagai musuh, karena permusuhan antara Gunung Awan Putih dan keluarga Xia tidak dapat didamaikan. Tetapi, dia, sang guru agung, adalah orang terkemuka di Kekaisaran Yaslan. Kapan yang terkuat pernah takut pada yang terkuat kedua? Alasan Grand Tutor tidak menyentuh Gunung Awan Putih adalah karena Kekaisaran membutuhkan harmoni. Namun sekarang, dengan munculnya Xia Fukun, sang pemanggil, harmoni dan keseimbangan ini tidak lagi dibutuhkan. Seandainya Kekaisaran bisa memiliki dua pemanggil, guru besar pun tak bisa membayangkannya. Shadow terkejut sejenak ketika mendengar guru besar mengatakan bahwa dia ingin membawa Suaner. Tetapi dia tidak berbicara. Diam-diam pergi untuk bersiap. Dia adalah bayangan guru agung. Kekuatannya mencapai alam kekuatan ilahi setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit orang di seluruh kekaisaran yang setara dengannya. Awalnya, masalah ini hanya membutuhkan dia untuk menanganinya. Tetapi kehadiran pribadi guru agung juga menunjukkan penghargaan tingginya terhadap para pemanggil, terhadap Xia Fukun, dan keluarga Xia. Xia Fukun memandang kera ilahi berkekuatan raksasa di halaman. Meskipun kera ilahi berkekuatan raksasa itu sudah sangat mengesankan, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan Mu Yun. Orang-orang dari Gunung Awan Putih belum datang selama 2 hari terakhir, yang membuat Xia Fukun bingung. Menurut pemikirannya, ketika Mu Bai terluka sebelumnya, para petarung Gunung Awan Putih datang begitu cepat. Jadi mengapa para penantang dari Gunung Awan Putih datang lebih lambat sekarang setelah Mu Bai meninggal? Namun, meskipun para petarung tangguh dari Gunung Awan Putih belum tiba, seluruh kota Xia sudah dilanda kepanikan. Siapapun yang memiliki sedikit kemampuan sudah pindah dari kota Xia. Semua orang tahu keluarga Xia telah menyinggung Gunung Awan Putih dan tidak ingin menjadi umpan meriam di kota Xia. Bahkan di kediaman resmi keluarga Xia,
banyak orang yang mengundurkan diri. Sayangnya, identitas Kunner sebagai seorang pemanggil telah terungkap, tetapi tidak ada faksi yang datang untuk berteman dengan kita. Tampaknya pengaruh Gunung Awan Putih di Kekaisaran masih terlalu besar. Tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung Gunung Awan Putih untuk berteman dengan kita. Xia Guangyun sangat melankolis. Dia merasa seharusnya dia memikirkan hal ini lebih awal. Pemanggil memang langka dan layak direkrut oleh kekuatan manapun. Tetapi kemampuan Xia Fukun saat ini masih agak kurang. Dia hanya bisa dianggap sebagai stok potensial. Siapa yang akan memprovokasi lawan seperti Gunung Awan Putih hanya untuk sebuah stok potensial? Surga ingin menghancurkan keluarga Xiaku. Dari kegembiraan yang luar biasa hingga kesedihan yang mendalam, Xia Guangyun merasa dirinya telah banyak berubah menjadi lebih tua dalam beberapa hari terakhir ini. Sementara itu, Xia Fukun sedikit mengerutkan kening. Berkat sistem pemurnian iblis, kekuatannya kini juga telah mencapai alam elit, dan dia lebih kuat dari alam elit biasa. Seniman bela diri, justru karena alasan inilah dia merasakan seseorang sepertinya diam-diam mengintipnya. Xia Fukun awalnya mengira itu seseorang dari Gunung Awan Putih. Tetapi kemudian dia merasa itu tidak mungkin. Jika orang-orang dari Gunung Awan Putih datang, mereka tidak akan hanya mengintip tanpa bertindak, kan? Karena pihak lain tidak memiliki niat jahat, Xia Fukun berpura-pura tidak tahu. Lagi pula, meskipun dia menyeret pihak lain keluar, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Saat Xia Fukun sedang merasa sedih, seluruh langit di atas kota Xia menjadi suram. Dan seluruh kota Xia diselimuti aura yang sangat kuat. Segera setelah itu, sosok-sosok perkasa berdatangan. Mereka telah datang. Menatap pemandangan ini, Xia Fukun menarik napas dalam-dalam. Apa yang ditakdirkan untuk terjadi, tetap terjadi. Mengapa guru besar belum datang? Apakah dia tidak ingin memprovokasi kekuatan seperti Gunung Awan Putih demi dirinya? Untuk sesaat, Xia Fukun merasa sedikit kesepian. Bab 9 Uluran Tangan, Ledakan. Seluruh kota Xia diselimuti suasana suram. Bahkan tanah pun sedikit bergetar. Seorang seniman bela diri di alam kekuatan ilahi benar-benar menakutkan. Hari kiamat keluarga Xia telah tiba. Tidak jauh dari kota Xia, orang-orang dari kamar dagang Maple Merah sedang melarikan diri. Melihat situasi di kota Xia, guru besar Nicu tidak bisa menahan senyum getir. Dia dan Xia Guangyun adalah teman. Tetapi hanya teman. Dia tidak perlu menghadapi kemarahan Gunung Awan Putih bersama Xia Guangyun. Kamar dagang Maple Merah mungkin tidak takut pada Gunung Awan Putih, tetapi dia tidak bisa tidak takut padanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memimpin kamar dagang Maple Merah dalam pelarian mereka. Ini adalah sifat manusia, penjahat Xia Fukun. Keluarlah dan hadapi kematianmu sekarang. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi amarah menggema di seluruh kota Xia. Ketika suara itu terdengar, beberapa warga biasa di kota Xia tidak mampu menahan auranya, langsung memuntahkan seteguk darah dan roboh lemas. Pemimpin sekte, Muyun dari Gunung Awan Putih mungkin hanya selangkah lagi menuju alam kekuatan ilahi. Tak heran jika tidak ada kekuatan yang mau datang. Xia Guangyun menatap langit. Dia tahu seberapa kuat seorang ahli alam kekuatan ilahi. Tetapi dia tidak pernah menyangka mereka sekuat ini. Dari penampilannya, dia bahkan bukan semut di hadapan Muyun. Tapi, dia harus melangkah maju. Apapun alasannya, dia harus melangkah maju. Junior, Xia Guangyun menyapa senior Muyun. Dengan kekuatan tahap menengah seniman bela diri, Xia Guangyun hampir tidak bisa terbang. Tubuhnya melayang di atas istana penguasa kota Xia, sedikit membungkuk ke arah langit. Xia Guangyun, apakah kau ayah dari penjahat itu? Di langit, tak tampak sosok apapun, tetapi suara yang terdengar sebelumnya sedikit menebal, lalu berlanjut. Kau gagal mendidik anakmu dengan baik, kau pantas mati. Begitu suara itu berakhir, seberkas cahaya hitam melesat melintasi langit, menuju ke tubuh Xia Guangyun. Itu juga terjadi pada saat ini. Sesosok besar melayang ke udara. Mengaung. Sosok itu menghalangi jalan Xia Guangyun. Dan setelah menerima pancaran sinar hitam, ia langsung jatuh ke tanah. Bang! Seluruh permukaan tanah hancur menjadi kawah besar akibat jatuhnya sosok raksasa itu. Ekspresi Xia Fukun tampak serius.
Dia tidak menyangka Mu Yun sekuat itu. Wujud aslinya bahkan belum muncul. Namun satu serangan biasa saja sudah bisa mengalahkan kera ilahi kekuatan raksasa. Merasakan kondisi di dalam tubuh kera ilahi kekuatan raksasa, Xia Fukun tahu bahwa dengan serangan seperti itu, kera ilahi kekuatan raksasa paling banyak hanya mampu menahan satu serangan lagi. Meskipun takut, Xia Fukun tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan melangkah maju. Tubuhnya melayang ke sisi Xia Guangyun, menatap awan hitam di atas. Untuk membunuh ayahku, hak apa yang kau miliki? Melihat Xia Fukun muncul di sampingnya, mulut Xia Guangyun sedikit terbuka, tetapi kata-kata yang ingin diucapkannya berubah menjadi senyum pahit. Haha, hahaha, bagus, sangat bagus. Melihat Xia Fukun muncul, tawa liar meledak dari awan hitam. Segera setelah itu, sesosok tua muncul dari awan hitam. Dasar bajingan kecil, aku tak mau membuang-buang kata lagi denganmu. Kau telah membunuh cucuku, jadi aku akan mengubur seluruh kota Xia bersamanya. Xia Fukun tahu bahwa orang di hadapannya adalah Mu Yun. Begitu Mu Yun selesai berbicara, bau darah menyebar ke seluruh kota Xia. Alis Xia Fukun berkerut, karena dia melayang di udara. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa para ahli dari Gunung Awan Putih telah memasuki kota Xia di suatu tempat yang tidak diketahui. Mereka tidak peduli apakah rakyat jelata di kota Xia tidak bersalah atau tidak. Semua makhluk hidup akan dibantai. Ini adalah pertumpahan darah di kota Xia. Melihat pemandangan ini, Xia Fukun menggertakkan giginya, mengeluarkan suara, "Kakak," dan seolah api menyembur dari matanya. Aku melakukannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa kalian melibatkan orang-orang yang tidak bersalah? Xia Fukun tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak orang tak bersalah akan mati karena dirinya. Karena itu, saat ini, dia hampir mengalami kehancuran mental total. Mendengar ucapan Xia Fukun, Mu Yun tetap tenang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang benar-benar normal. Bukan hanya mereka, bibir Mu Yun melengkung membentuk busur yang menakutkan. Dengan sekali cengkeraman, tubuh Xia Guangyun tersedot dan muncul di hadapannya. Selain orang-orang itu, aku juga akan membuatmu menyaksikan sendiri penderitaan dan kematian kerabat terdekatmu karena ulahmu. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Setelah Mu Yun selesai berbicara, tubuh Xia Guangyun langsung menegang, lalu mulai menyusut sedikit demi sedikit. Ayah, melihat ini, wajah Xia Fukun berubah, dan dia dengan cepat melesat ke arah Xia Guangyun. Sebelum dia sempat mencapai sisi Xia Guangyun, tubuhnya dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, lalu terlempar puluhan meter jauhnya. Darah mengalir deras dari sudut mulutnya. Melihat penderitaan Xia Guangyun, Xia Fukun gemetar karena marah. Dasar sampah kecil, hentikan usahamu yang sia-sia. Sebentar lagi, kau juga akan turun untuk menemani mereka. Namun, kematianmu akan jauh lebih menyakitkan. Ekspresi Mu Yun secara keseluruhan berubah menjadi ganas. Melihat Xia Guangyun hampir pergi, Xia Fukun menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Guru Agung, jika Anda tidak bertindak sekarang, Xia Fukun terpaksa menghancurkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan ayahnya. Guru besar, mendengar ucapan Xia Fukun, Mu Yun sedikit terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, tawa kecil terdengar dari sampingnya. Kukira kau, Nak, yang berani membunuh cucu Mu Yun, punya kemampuan. Tapi ternyata kau hanya biasa-biasa saja. Setelah tawa kecil itu, Mu Yun menyadari bahwa kendalinya atas Xia Guangyun telah gagal. Dan Xia Guangyun langsung kembali ke sisi Xia Fukun. Tak lama kemudian, 3 sosok perlahan muncul di sampingnya. Melihat guru besar berada di barisan terdepan, alis Mu Yun berkerut dalam-dalam. Apakah guru besar akan ikut campur dalam kekacauan ini? Hehe, sang guru besar berjalan di udara menuju sisi Xia Fukun, lalu menatap Mu Yun. Mu Yun, kau tidak perlu mengancamku. Hari ini, aku akan melindungi kota Xia. Kalau begitu, Xia Fukun. Mu Yun menyipitkan matanya. Bagaimanapun, orang di depannya adalah ahli terkuat Kekaisaran Yaslan. Dia bisa membuat beberapa konsesi. Tetapi Xia Fukun, dia benar-benar harus membunuhnya. Aku juga akan melindunginya. Sang guru besar tersenyum tipis. Mendengar kata-kata guru besar,
Wajah Mu Yun berubah drastis. Gunung Awan Putihku dan keluarga Xia tidak dapat didamaikan. Apakah guru besar akan memimpin seluruh kekaisaran Yaslan untuk menjadi musuh Gunung Awan Putih? Anda keliru. Sang guru besar menggelengkan kepalanya. Gunung Awan Putihmu hanyalah bagian dari kekaisaran Yaslanku. Ini bukan soal bermusuhan denganmu. Lagi pula, sang guru besar melirik Mu Yun. Aku bahkan belum pernah memikirkanmu. Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh aura sang guru agung dilepaskan. Perbedaan antara alam kekuatan ilahi dan alam kekuatan ilahi setengah langkah langsung terungkap. Bab 10 menuju ibu kota. Bagus, bagus, bagus. Mu Yun mengulangi kata, baik, sebanyak 3 kali. Wajahnya berkerut karena amarah, membuatnya tampak mengancam. Setelah kehilangan cucunya, dia kini terjebak dalam konflik tanpa akhir dengan keluarga Xia, dan bahkan guru besar pun tidak bisa menghentikannya. Coba tunjukkan seberapa kuat dirimu, pakar terkemuka kekaisaran Yaslan. Mu Yun menjilat bibirnya, lalu membentuk segel tangan di depannya, dan auranya melonjak drastis. Kau bahkan mengetahui ilmu sihir jahat seperti itu. Melihat kekuatan Mu Yun meningkat, guru besar itu sedikit mengerutkan kening. Kemudian, dia melangkah, dan seluruh langit menjadi gelap. Dia langsung muncul kembali di depan Mu Yun. Bang! Melihat guru besar itu bergerak, Mu Yun pun mengulurkan tangannya. Telapak tangan mereka bertemu, dan hembusan angin yang sangat kuat menyapu dari antara keduanya. Hati-hati, Mu Yun entah bagaimana berhasil meningkatkan dirinya sementara ke alam kekuatan ilahi menggunakan seni rahasia. Melihat guncangan dahsyat dari gerakan santai kedua ahli alam kekuatan ilahi itu, Xia Fukun segera berteriak. Saat itulah bayangan di samping Xia Fukun melangkah maju, mengangkat tangan untuk menghalangi hembusan angin yang kencang. Kelopak mata Xia Fukun berkedut. Dia tidak menyangka orang-orang yang dibawa oleh guru besar itu begitu kuat. Orang ini mungkin berada di alam kekuatan ilahi setengah langkah, bukan? Xia Fukun mengalihkan pandangannya ke samping. Dan baru saat itulah dia punya waktu untuk melihat 2 orang lainnya selain guru besar. Dia memperhatikan bahwa seorang gadis kecil yang tampak rapuh berdiri di sampingnya. Gadis itu tampak berusia sekitar 10 tahun. Mengenakan jaket pendek berwarna hijau muda. Memperlihatkan kedua lengannya yang putih mulus dan berbentuk seperti akar teratai. Rambutnya diikat menjadi 2 kepang tipis dengan benang merah di kedua sisinya, menjuntai panjang. Dia memberikan kesan khas loli, seolah merasakan tatapan Xia Fukun. Bibir gadis kecil itu melengkung membentuk senyum, dan dia berbalik untuk mengulurkan tangannya kepada Xia Fukun. King Musuan, juga seorang pemanggil. Hehe, perkenalan diri yang keren sekali. Xia Fukun dengan canggung mengulurkan tangannya dan menjabat tangan kecil itu. Serius, dia sempat berpikir bahwa guru besar mungkin akan menggunakan jebakan untuk merekrutnya, seperti mengatur pertunangan. Tapi setidaknya mereka bisa lebih tulus dan membawa seseorang yang usianya lebih dekat dengannya. Apa masalahnya jika membawa seorang gadis yang 10 tahun lebih muda darinya? Tidak, Xia Fukun merasa dia benar-benar perlu berbicara baik-baik dengan guru besar tentang hal ini di masa mendatang. Setelah berjabat tangan dengan Xia Fukun, King Musuan mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke medan perang. Xia Fukun, yang tidak ingin diremehkan, juga menatap ke arah guru besar dan Mu Yun. Pada saat itu, hasil pertempuran sudah ditentukan. Meskipun Mu Yun untuk sementara meningkatkan dirinya ke alam kekuatan ilahi, ia melakukannya melalui cara yang tidak lazim. Di sisi lain, guru besar telah lama memasuki alam kekuatan ilahi. Terus terang, keduanya tidak berada pada level yang sama. Tak lama kemudian, Mu Yun mulai mundur dengan mantap. Guru besar, apakah Anda harus ikut campur dalam masalah ini? Mu Yun semakin cemas saat bertarung. Baru saat itulah dia menyadari perbedaan besar antara dirinya, orang terkuat kedua di Kekaisaran Yaslan, dan orang terkuat. Kalau tidak, apakah pertarungan barusan sia-sia? Sang guru besar terkekeh. Dia tahu Mu Yun sedang mempertimbangkan untuk mundur. Tetapi dia juga tidak ingin meninggalkan Mu Yun. Ancaman seperti itu, jika tidak dipangkas sampai ke akarnya, mereka akan tumbuh kembali bersama angin musim semi. Kalau begitu, Mu Yun menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dengan lambaian tangannya,
Semua ahli dari Gunung Awan Putih tertarik kepadanya. Melihat para ahli dari Gunung Awan Putih muncul, guru besar mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Mu Yun. Aku, Mu Yun, akan mengingat kejadian hari ini. Suatu hari nanti, aku akan membalas dendam, baik yang lama maupun yang baru. Setelah mengatakan itu, Mu Yun bersiap untuk melarikan diri. Sang guru agung bersiap untuk menghentikannya. Tetapi tubuh para ahli Gunung Awan Putih itu mulai hancur sendiri tanpa terkendali. Gelombang ledakan yang dahsyat itu bahkan sulit ditangani oleh guru besar. Dia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan tanpa daya saat Mu Yun melarikan diri. Apa-apaan ini? Xia Fukun tidak menyangka Mu Yun akan menggunakan cara yang begitu hina untuk melarikan diri. Ini berarti dia sekarang memiliki musuh rahasia. Namun, itu tidak masalah. Mu Yun, paling banter, adalah seseorang yang tidak bisa diprovokasi oleh Xia Fukun untuk saat ini. Nanti, setelah dia menyempurnakan binatang panggilan tingkat kekuatan ilahi, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan takut pada siapa. Melihat Mu Yun melarikan diri, guru besar menggelengkan kepalanya lalu kembali ke sisi Xia Fukun. Nak, aku sengaja datang jauh-jauh dari ibu kota untuk menyelamatkan hidupmu. Kau tahu. Mendengar kata-kata guru besar itu, Xia Fukun memutar matanya. Baiklah, baiklah, aku mengerti. Kamu hanya ingin aku kembali bersamamu, kan? Kalau begitu, aku akan kembali bersamamu. Sang guru besar tersenyum. Dia tidak menyangka Xia Fukun akan begitu pengertian. Namun, kau harus berjanji padaku bahwa kau akan menjamin keselamatan keluarga Xia. Aku khawatir si bajingan tua Mu Yun tidak akan menyerah dan akan kembali untuk membalas dendam nanti. Anda bisa yakin akan hal itu. Sang guru besar tersenyum. Aku sudah membangun susunan teleportasi sementara di kota Xia. Selama kota Xia dalam bahaya, aku bisa tiba seketika. Setelah mendengar kata-kata guru besar, Xia Fukun akhirnya mengangguk. Xia Guangyun, yang berada di samping mereka, sudah sedikit tenang saat itu. Melihat guru besar, yang awalnya begitu angkuh dan sombong, mengobrol dan tertawa dengan putranya, ia merasakan berbagai macam emosi. Dia memberi hormat kepada guru besar. Terima kasih, guru besar, karena telah menyelamatkan kami. Hehe, kau tak perlu berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada putramu yang baik. Jika dia bukan seorang pemanggil, aku tak akan datang sendiri untuk menyelamatkannya. Mendengar kata-kata guru besar, Xia Guangyun merasakan gelombang kebanggaan. Baiklah, cukup basa-basinya. Kota Xia sekarang hancur, kau harus menangani akibatnya. Sedangkan untuk Xia Fukun, aku akan membawanya bersamaku untuk sementara waktu. Guangyun tentu saja merasa nyaman membiarkan Kuner mengikuti guru besar untuk berkultivasi. Xia Guangyun membungkuk lagi. Awalnya ia bermaksud mengirim Xia Fukun ke Akademi Odin. Tetapi sekarang tampaknya tinggal bersama guru besar juga merupakan pilihan yang sangat baik. Hehe, sang guru besar terkekeh pelan. Dengan lambaian tangannya, Xia Fukun dan yang lainnya perlahan menghilang ke udara bersamanya. Sebelum menghilang, Xia Fukun menatap Xia Guangyun dan tiba-tiba teringat akan ayahnya di bumi. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat kuat. Setelah ia menjadi cukup kuat, ia harus menemukan cara untuk kembali ke bumi. Ibu kota, Xia Fukun hanya merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya. Dan rombongan itu tiba di ibu kota Kekaisaran Yaslan. Setelah mengatur akomodasi mereka, guru besar berkata kepada Xia Fukun, mulai sekarang, kau akan berlatih bersama Suaner. Suaner, mendengar kata-kata guru besar itu, Xia Fukun terkejut. Dia seharusnya berlatih dengan gadis berusia 10 tahun ini. Ini tidak sepenuhnya benar, bukan?